Firdausi Kurniawan. NIM saya 20410404052. Sebelumnya di sini saya akan memenuhi tugas ujian saya, yaitu ujian tengah semester dengan mata kuliah Sejarah Kesenian Islam dengan didampingi oleh Bapak dosen Mawardi Purbo Sayanjoyo MA. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humayniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan Universitas Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam Indonesia, yaitu ada di materi satu mata kuliah saya di mata kuliah Sejarah Kesenian Islam ini. Sebelumnya, buku ini berupa PDF, yaitu berbentuk beberapa jilid, yaitu ada 5 jilid di dalam PDF ini. Yang pertama dengan judul Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam, dan yang kedua yaitu Tradisi Intelektual dan Sosial, dan jilid ketiga yaitu dengan judul Institusi dan Gerakan, yang keempat Sastra dan Seni, dan yang terakhir Khasanah dan Budaya Bendawi. Dari sinopsis buku ini yaitu memberikan pencerahan tentang Islam, kebudayaan, dan keindonesiaan secara akademik. Dalam buku ini memberi gambaran bagaimana Islam dan kebudayaan keindonesiaan ini bisa berinteraksi dengan damai, bahkan berlangsung melalui proses konvergensi tanpa melalui benturan-benturan sebagaimana terjadi di negara-negara lain. Secara praksis, proses itu terjadi menjadikan pijakan bagi pembentukan dan penguatan Indonesia untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Buku ini juga memberikan gambaran mengenai dimensi kebudayaan Islam di Indonesia dari masa ke masa, bagaimana peradaban di Indonesia menampilkan ciri dan karakter yang relatif berbeda dengan peradaban Islam di wilayah-wilayah peradaban Muslim lainnya. Buku ini memiliki kecenderungan kuat untuk lebih akomodatif dan eksklusif terhadap tradisi dan praktek-praktek budaya lokal. Mungkin itu dari sinopsis dari buku ini, buku Sejarah Kebudayaan Islam. Dan selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan salah satu dari buku itu, yaitu dari buku jilid yang pertama, menjelaskan akar historis dan awal pembentukan Islam. Nah, lanjut saja. Dan selanjutnya yaitu proses masuknya Islam atau teori masuknya Islam. Proses masuknya Islam tersendiri yaitu atau Islamisasi serta penyebaran Islam di Indonesia sering menarik perhatian untuk dipelajari, terutama dari kalangan umat muslim yang berada di dunia akademisi. Hal ini terkait tentang kapan agama Islam sebenarnya datang atau siapa sebenarnya menyebarkan Islam ke Indonesia. Terkait dengan pertanyaan ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teori masuknya Islam dan proses Islamisasi di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Islamisasi di Indonesia berjalan secara damai. Adapun teori masuknya Islam di Indonesia yaitu adalah teori dari Gujarat dan teori Arab dan teori Persia, teori Cina untuk proses Islamisasi dan penyebaran Islam di Indonesia. Dapat dilakukan dengan jalur perdagangan dan jalur perkawinan atau pendidikan, dan dari jalur tasawuf. Jika memandang dari perspektif lebih luas, orang akan lebih memahami proses konversi dan Islamisasi Nusantara. Jelas, terdapat sejumlah faktor yang berkaitan satu sama lain untuk mempengaruhi seluruh proses yang ada, tetapi terlepas dari kompleksitas proses konversi dan Islamisasi Nusantara, itu wilayah ini merupakan contoh yang cukup unik dari transformasi besar keagamaan antara mayoritas dan penduduknya. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang teori masuknya Islam. Menurut berbagai sejarah, agama Islam masuk pertama kali ke Nusantara yaitu sekitar abad ke-16 Masehi, saat kerajaan-kerajaan Islam masuk ke tanah air pada abad ke-13. Nah,
Di berbagai kerajaan Hindu-Buddha juga telah mengakhiri masa kejayaannya. Kerajaan Islam di Indonesia berkembang saat itu turut menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu dapat ditarik kesimpulan pula dari sejarah kebudayaan Islam Indonesia ini. Secara kultural, Islamisasi pada hakikatnya adalah proses perubahan sosial. Budaya yang masuk berkembang pada Islam di Nusantara telah menunjukkan fakta-fakta itu. Ketika Islam dipeluk oleh penduduk Nusantara, kemudian mereka menjadi warga dunia dalam sistem perdagangan internasional. Terjadilah perubahan status, identitas, kesadaran, dan cara berpikir, orientasi, yang terakhir aktivitas mereka. Perubahan identitas dan kesadaran itu kemudian mendorong mereka melakukan aktivitas-aktivitas baru yang sebelumnya tidak ada dilakukan atau belum diciptakan. Ketika aktivitas-aktivitas itu berlangsung intensif dalam sejumlah masa, dalam panggung historis terjadilah perubahan sosial dan transformasi masyarakat. Islam di Nusantara telah memainkan peranan itu mulai dari berabad-abad, yang hasilnya seperti bisa dilihat dan dapat kita rasakan, yaitu terciptanya integrasi Islam dan keindonesiaan, yang salah satu presentasi seremonialnya secara simbolik ditunjukkan dalam Festival Istiqlal. Wallahu a'lam. Kedua itu saja penjelasan dari buku Sejarah Kebudayaan Islam. Jika ada salah kata ataupun kurang dari saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.